Saya potongan 4 bulan, gak dapet uang saku, berangkat kenal di TikTok. Medikal saya bayar sendiri katanya. Mau diganti setelah sampai di Singapura. Ternyata pihak PT membohongi saya. Jujur saya merasa iya, ini teman-teman perlu ketahui ya, banyak yang oknum-oknum seperti ini tuh banyak. Jadi awalnya dia gini, nanti janjinya nanti kamu dapat sekian gitu ya. Kamu bayar sendiri, nanti saya ganti. Tapi ketika teman-teman sudah ada di luar negeri, maka kalian itu seperti layangan putus ya, dilepas gitu aja, bahkan ada yang diblokir gitu aja ya. Dan hati-hati kalau teman-teman digitukan, teman-teman ada kasus seperti ini, teman-teman harus lebih jeli lagi ya. Kemarin itu juga ada masnya ada di Taiwan, mbaknya itu juga ada di Taiwan, mbaknya ada di Indonesia, dia mau kembali ke Taiwan, tapi mbaknya itu udah 12 tahun gitu ya. Nah, dia dapat agensi di Taiwan. Terus mbaknya ini kenal di TikTok juga, kemudian dia hubungan, kemudian mbaknya ini udah melamar ke beberapa PT, nggak bisa katanya. Karena kenapa? Karena dia sudah 12 tahun dan majikannya tidak mau. Nah, yang di Taiwan ini menjanjikan bisa, majikan nanti kita gampang atur. Sudah setor data lah ke orang ini, dikirim ke Surabaya, dia dari Bandung. Kemudian di Surabaya diproses-proses, ternyata tidak bisa. Tidak bisanya kenapa? Karena majikan lama itu tidak mau kong kali kong. Jadi mbaknya udah 12 tahun nggak bisa kembali ke Taiwan. Jadi karena hal itulah akhirnya ya udah, mbaknya ini bingungan mencari data. Masnya ini minta data yang dikirim itu tadi, masnya malah diblokir. Masnya itu bilang kayak gini, ya udah berapa aja aku bayar, yang penting data istriku kembali, gini nggak bisa. PT-nya di Surabaya, alamatnya nggak jelas. Terus akhirnya bingung juga. Nah, tinggal istrinya ini yang belum diblokir sama orang yang di Taiwan ini ya, yang ngakunya agensi ini. Nah, ternyata pusat PT-nya ada di Blitar. Kita juga udah kantongin pusat PT-nya ada di Blitar. Nah, ini penahanan dokumen seperti ini tidak sah dan tidak boleh ya untuk teman-teman semuanya. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman dijanjikan oleh sponsor, nanti uangmu diganti sebelum berangkat, sebelum teman-teman kan pasti datang ke PT nih menyerahkan data asli nih ya. Nah, ketika teman-teman menyerahkan data asli, janji-janji itu diminta ya. Jadi kalau teman-teman nanti medikalnya diganti, ya udah kamu datang ke PT, kamu menyerahin medikal itu minta ganti ke PT, karena memang ada di PP itu kan ada biaya medikal 1 juta sekian, itu kan ada ya. Nah, setelah itu teman-teman baru percaya. Tapi kalau dibilangnya nanti kalau kamu udah terbang dikasih, jangan percaya, itu cuman hiburan aja. Banyak yang ngibul seperti itu, banyak orang-orang yang melihat duit itu matanya biru, jadi mereka nggak, ya itu uang segitu embat aja gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati menyerahkan dokumen, juga hati-hati ke PT-nya. Kalau PT-nya belum jelas alamatnya, orangnya dicari susah, itu jangan. Kalau seperti kita ini ya, di media sosial banyak ditemukan, susah, apalagi centang biru itu susah, itu mau menipu tuh susah. Tapi kalau teman-teman belum kredibel, orangnya belum, itu hati-hati. Kejadian seperti ini banyak. Kemarin itu saya teleponan sama masnya itu juga lama sekali ya, karena kasus seperti ini, dan saya kasihan sekali. Jadi teman-teman semuanya, uang saku itu hak kalian karena yang membayar kalian juga. Terus uang bonus itu juga hak kalian karena yang membayar juga kalian juga. Jangan sampai kalian ditipu juga. Terus kalian kalau melepaskan melepaskan dokumen dan lain sebagainya, itu pastikan kalian bisa mengambil lagi. Jangan dilepaskan dengan alamat yang tidak jelas, karena seperti kejadian masnya ini, orang Bandung, PT pusatnya ada di Blitar, datanya dikirim di Surabaya, katanya 12 tahun bisa kembali ke Taiwan tanpa kembali ke majikannya, dan akhirnya nah semoga masnya yang telepon saya kemarin, semoga urusannya segera selesai ya, urusan dokumennya dikembalikan, terus juga tidak dipungut biaya terlalu besar ya, karena diuntang-anting nih, katanya suruh Teto di Surabaya, Teto di Jakarta, gini montang manting luar biasa, dan minta data sendiri aja dipersulit ya, alasannya kesana kesini kesana sini. Dan orang PT juga kayak gitu ya, banyak songongnya itu ya, banyak sombongnya, banyak arogannya. Ketika ditanya itu
ketika ditanya untuk mengurusin ini, lempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini. Yes, kita doain aja lah PT-PT yang tidak menaungi PMI, PT-PT yang tidak memberi perhatian pada PMI, PT-PT yang hanya ngambil untung aja, tidak peduli dengan nasib PMI. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan PT-PT dan oknum-oknum PT seperti ini. Setuju nggak?